Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kuningan Mas Channel. Kita lagi berbincang-bincang nih sama salah seorang anggota dewan dari PKB, namanya Muhammad Apip Firmansyah. Kita akan bincang-bincang ringan mengenai momentum hari ini ya, momentum hari jadi Kuningan yang ke-52. Menurut Pak Muhammad Apip, suasana tadi kan saya lihat di jalanan, di taman kota, kok ada perbedaan. Biasanya ada pawai, ada sabtonan dan sebagainya. Menurut pendapat Pak Muhammad Apip, ini peringatan hari jadi sekarang itu kurang bermakna atau masih bermakna gitu kan? Terima kasih Pak Deden dari Kuningan Mas Channel. Ya. Subscribe Kuningan Mas Channel. Like Juga jangan lupa. Komen juga jangan lupa. Yang baik atau tentunya. Tentunya kalau secara makna hari jadi Kuningan ini tidak kehilangan esensi lah. Ya. Tapi kalau secara kemerihan tadi sepi ya. Ya. Sepi. Ya beberapa faktor ya. Salah satu faktor ya itu mungkin karena COVID-19. Masih ya. dalam pandemi COVID-19. Sangat disayangkan juga karena COVID-19 ini jadi yang biasanya hari jadi Kabupaten Kuningan ini juga sepi. Ya. Paripurna juga peserta Dibatasi. dibatasi. Biasanya kan semua muspika ada, terus dari kecamatan ataupun dari unsur-unsur lainnya lah datang. Ini sebagian ada yang datang, sebagian melalui virtual. Melalui daring. Tapi kalau random acaranya masih kayak tahun sebelumnya. Kalau random acara masih seperti yang sebelum-sebelumnya, karena yang membedakan kan itu aja mungkin ramai tidaknya, Ya. terus responsibility dari semua pihak juga kurang, terus pemberitaan ataupun memberikan informasi kepada masyarakat bahwa inilah hari jadi Kuningan itu agak kurang, karena mungkin itu tadi faktornya COVID. Kalau misalkan kita memberitakan secara berlebihan juga takutnya mengundang respon masyarakat sehingga terjadi kerumunan di mana-mana. Itu juga sebagian dari antisipasi lah. Ada yang berkurang jelas, tapi yang saya rasakan tidak mengurangi dari esensi dari tujuan dari hari jadi Kuningan itu. Menurut Pak Apip sendiri, emang esensi hari jadi itu kayak gimana? Oh aduh, hari jadi ini kan seremonial paripurna betul. Atau seperti apa esensi hari jadi teh? Esensi hari jadi kalau misalkan menurut saya pribadi berbicara hari jadi sebuah wilayah Kabupaten Kuningan tentunya harus seperti halnya kita ulang tahun lah. Ya. Biasanya kan doanya harus semakin bagus dari sebelumnya, harus semakin maju dari sebelumnya, harus semakin transparan dari sebelumnya. Pokoknya yang baik-baik kita selalu berdoa seperti itu. Ya berarti momentum hari jadi yang tahun ini itu harus jadi momentum kebangkitan ya. Betul. Karena bangkit lah gitu kan. Betul. Karena posisinya kita masih dalam masa pandemi, ya kita harus bangkit dari segala sektor ekonomi, dari dari sosialnya, keamanannya, semuanya bangkit. Harus bangkit lah semuanya. Kalau selama ini penyelenggaraan pemerintahan belum bangkit ya. Ya karena itu faktornya karena COVID-19 belum. Kita beberapa perencanaan juga agak sedikit agak sedikit belum mencerminkan arah pasca pandemi, belum mencerminkan penguatan visi misi, belum mencerminkan semuanya lah, belum. Karena itu tadi masih tata titi, karena kita kan pandemi ini kan dialami oleh seluruh dunia. Ya. Di Indonesia ini kita pengalaman pertama pandemi COVID ini itu adalah pengalaman kita masyarakat pertama. Kita harus pakai masker, cuci tangan. Bayangkan kalau misalkan banyaklah meme-meme di media sosial beberapa tahun ke belakang bahwa
ke depan kita akan bersaing teknologi dan lain-lain. Ternyata di tahun 2020 kita seakan-akan kembali ke belakang bahwa kita belajar cara cuci tangan lagi gitu. Banyaklah meme seperti itu. Tapi memang ya tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat kita juga harus berbicaranya ke arah yang lebih baik. Entah itu dari sisi mungkin kita menyadari diri sendiri lah. Kalau saya juga menyadari bahwa ketika kita makan apakah sudah bersih atau belum. Ketika kita bersosialisasi, kita menjaga kebersihan diri kita agar lawan bicara kita juga nyaman kepada kita, kan seperti itu intinya. Nah, ini Pak Muhammad Apip itu kan anggota dewan ya di Dapil 3 ya? Dapil 3. Berarti desanya di Desa Gresik. Desa Gresik, Kecamatan Ciawi Gebang. Nah, sebetulnya yang sekarang nih dibutuhkan di masa Covid ini kaitan dengan momentum Hari Jadi ini kan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat itu apa gitu? Yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat akses. Akses apapun itu akses. Satu, misalkan akses ekonomi. Pemerintah daerah harus bisa memberikan akses ekonomi, entah itu dalam penjualan barang yang dihasilkan. Di Kuningan ini kan berbagai macam ya, ada pertanian, ada perkebunan gitu kan, ada UMKM, ada kerajinan tangan dan lain-lain lah gitu ya. Itu akses itunya yang perlu dibantu, karena sejatinya berbicara ketahanan masyarakat dalam sisi ekonomi itu pemerintah daerah tidak melulu harus memberikan harus hanya memberikan bantuan permodalan, bantuan alat, bantuan segala macam gitu. Tentunya itu kalau misalkan kita melihat di struktur anggaran tahun-tahun sebelumnya itu sudah dilakukan. Tinggal bagaimana memaksimalkan apa yang sudah dilakukan, diberikanlah akses. Akses pasar, terus akses jalannya bagus, semuanya lah akses itu. Pertanyaan lagi nih, sejauh mana peran Pak Muhammad Apip sebagai anggota dewan dalam mendorong akses tersebut gitu kan, agar kebutuhan masyarakat terpenuhi. Oke, beberapa kali kita rapat dengan mitra kerja Kuningan, contoh lah untuk di perencanaan daerah, karena itu kan saya di Komisi 1 Komisi 1 di DPRD Kabupaten Kuningan. Itu salah satu mitra kerjanya itu adalah perencanaan. Yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya dalam hal perencanaan daerah, mungkin nih salah satu usulan dari saya itu perlu ada zonasi fokus pembangunan atau zonasi fokus program. Contoh misalkan ada zonasi, tidak mesti kalau misalkan di politik kan ada dapil-dapil lah, tidak mesti ngacu ke situ lah, tidak mesti ngacu ke situ. Misalkan zona pembangunan fisik ya, jalan, akses barang dan jasa ini juga perlu. Ini di mana? Kita fokuskan di mana? Tentunya juga yang memang itu juga untuk meningkatkan ekonomi, karena gimana? Kalau misalkan arus barang dan jasanya ini kurang gitu kan, bagaimana dia bisa cepat gitu kan? Contoh, petani untuk mengangkut hasil taninya ke rumah ataupun ke pinggir jalan itu perlu akses. Contoh misalkan pengrajin UMKM, kerajinan tangan, dia untuk mengakses ataupun memasarkan itu kan perlu juga akses jalan. Itu dari sisi pembangunan. Di mana fokus pembangunan, di mana fokus pendidikan atau pemberdayaan, ya bisa pendidikan, ekonomi dan lain-lain, itu di mana? Visi misi Kabupaten Kuningan saya rasa cukup bagus. Berbicara maju, makmur, agamis, pinunjul, berbasis desa. Semuanya itu berbasis desa. Perkuat desa, perkuat BUMDes, perkuat juga masyarakatnya. Itu udah jelas. Konsep Undang-Undang 6 tentang desa Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa ini kalau misalkan diterapkan pada setelah masa pandemi COVID-19 atau new normal lah, era new normal ini bagus lumayan, karena penguatan BUMDes itu juga menjadi solusi, penguatan UMKM juga itu menjadi solusi, penguatan masyarakat dari sisi
pendidikan juga itu menjadi solusi. Contoh kan sekarang PKB hari ini itu launching Sanggar Belajar ya, Gerakan Bangkit Belajar. Ini juga menjadi suatu hal yang salah satu program yang menurut saya di bidang pemberdayaan. Karena kita hanya cukup memberikan fasilitas. Kita tidak usah muluk-muluk mengikat mereka dengan suatu program apapun itu harus seperti ini ABC lah gitu. Hanya kita melakukan fasilitasi kepada murid-murid yang memang tidak mampu. Maksudnya dalam hal ini tidak mampu membeli kuota lah. Tidak punya kuota. Seperti itu. Itu salah satu. Gitu kan. Itu salah satunya. Jadi tidak mesti kita membelikan handphone satu-satu gitu, tapi kan kita bisa pinjam pakai. Seperti itu. Ini juga membantu masyarakat yang sekarang pasca pandemi. Dari sisi ekonomi BUMDes bisa dimaksimalkan. Desa punya anggaran besar untuk dapat mengelola masyarakatnya sendiri. Luar biasa. Dana desa aman itu. Kalau misalkan difokuskan ke dalam dua hal ini, pembangunan dan pemberdayaan. Luar biasa kalau misalkan pendampingan dari pemerintah daerahnya, dalam hal ini mungkin bisa digawangi sama DPMD, Ya. dalam hal BUMDes, dalam hal pembangunannya, dalam hal akses masyarakat terhadap pencapaian ekonomi dan pencapaian lainnya. Kalau didampingi dengan serius itu luar biasa. Emang selama ini pendampingannya udah maksimal atau masih? Kalau bicara maksimal belum lah. Kita juga karena gini, Undang-Undang 6 tentang desa juga baru 2014 kan disahkan. 2015 kita mulai running, 16, 17 sampai sekarang tahun 2020. Tentunya kalau misalkan tidak ada ke arah yang lebih baik mustahil karena dana sudah sudah besar digelontorkan ke desa. Hanya perlu banyak pihak. Karena semua masyarakat itu adanya di desa. Kang Deden, masyarakat itu adanya di desa. Kalau misalkan wacananya hanya skup kecamatan, skup kabupaten, ini sulit mengena. Contoh aja makmurnya dalam hal apa? Mau swasembada pangan, mau dalam hal lain misalkan kreativitas, seni dan budaya, nah, itu bisa dilakukan. Makmurnya berbasis apa? Apakah makmur, karena Kuningan kan punya banyak ciri khas ya, contoh terkait peyem, makmur dalam hal perekonomian, berarti kan harus difasilitasi pasar, dibukakan akses ke beberapa daerah, karena daerah tentunya punya hubungan dengan daerah-daerah lain kan. Bisa terkait Jennifer yang sudah dikatakan udah jadi booming, icon lah gitu. Sudah icon kita, tapi kan perlu juga diberikan akses pasar oleh pemerintah daerah. Yang lain misalkan UMKM-nya banyak di kita di Kuningan itu, UMKM misalkan Seroja atau ini nih apa ya yang di ini Emping Kuningan kan luar biasa, itu juga paling beda dari yang lain karena dia langsung dari Melinjo kan. Itu perlu diberikan akses pasar oleh pemerintah daerah. Iya, kemarin juga sempat sih ada satu koperasi gitu kan yang menaungi banyak anggota. Ternyata anggotanya kan banyak memproduksi industri rumah gitu kan. Home industry. Ada keripik pisang, ada apa. Dan saya melihat itu kreativitasnya sudah bagus. Betul. Mereka mengeluhkan gitu dari koperasi tersebut. Ini peran pemerintahnya sampai di mana gitu ya. Karena kalau ngelihat ini ya, kalau ngelihat modal, saya kira sih mereka sudah cukup berdaya ya. Tinggal butuh gini, butuh sentuhan sedikit permodalan, gitu ya. Tidak mesti bombastis lah gitu ya, karena sepertinya banyak kan. Tidak mesti terlalu. Yang lebih ditekankan apa tadi? Fasilitasi akses pasar. Ini loh, kalau misalkan gini lah, contoh. Modal sedikit tapi pasarnya ada, itu perputarannya kan cepat. Seperti itu. Kalau modal banyak gitu ya, akses pasarnya nggak ada kan sulit juga, Pak. Ya. Berarti gitu. Dinas Koperasi Indag ya? Nah, ya walaupun saya bukan mitranya, tapi beberapa ya saya juga kan banyak kawan-kawan di situ ya. Tapi tentunya kalau dari kacamata perencanaan tadi kembali lagi bahwa kita harus ada zonasi fokus. Karena gini,
lagi-lagi saya masih ini sih ya, masih agak percaya terkait, bukan agak, saya percaya terkait budaya, terkait sejarah, di mana wilayah itu jika dibangun sesuatu hal sesuatu hal yang sesuai sejarahnya akan langgeng. Oh, Contoh misalkan desa saya di desa Gresik itu, kalau kemarin ngobrol-ngobrol sama teman-teman kebudayaan, sejarah, terus sama orang tua juga, kemarin 2 malam yang lalu juga ngobrol sama para ya inohong lah ya, inohong di desa saya bicara. Saya nanya, apa betul gitu kan, di Gresik itu fokusnya pertanian dan perkebunan? Oh iya betul. Kalau misalkan dulu kan Gresik itu udah ada dipecah berapa desa ya, 2 desa apa segala macam. Ya betul. Kenapa dulu di sini jadinya Tagelena ya? Tagelena itu sekarang udah Desa Karamat Mulia. Tagelena itu disebut Tagelena, itu memang perkebunan di situ. Kenapa di sini persawahannya memang di sini khusus persawahan. Kalau misalkan kita kembali ke situ ke sejarah, ini luar biasa. Itu bakal ya, kalau bahasanya energi positifnya itu lebih ini gitu. Lebih bagus dikembalikan kepada sejarah bagaimana lokasi itu atau wilayah itu menjadi fungsi perekonomian. Oke, barangkali untuk sementara ya, Boleh, kita boleh. akan lanjut lagi bincang-bincang yang lebih mendalam. Mungkin kita akan lebih menggali lagi pemirsa. Cuman barangkali dari Pak Muhammad Apip mau ini nih, memberikan apa ya, pesan atau seperti apa ke masyarakat di momen hari jadi ini gitu. Oke. Pesan saya mungkin untuk masyarakat Kabupaten Kuningan dalam rangka hari jadi Kabupaten Kuningan, tetap semangat walaupun suasana kita masih dalam pandemi COVID-19. Kegiatan kita walaupun masih terbatas, tetap selalu semangat dalam menjalani kehidupan ini. Juga yang paling penting ini selalu mengajak kebaikan kepada sesama. Tetap optimis bahwa ini akan selesai, pandemi COVID-19 ini akan selesai. Karena kalau misalkan kita tidak percaya pandemi ini akan selesai, itu sangat disayangkan, atau pasti akan selesai. Selalu berdoa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama mendoakan agar pandemi COVID-19 ini cepat selesai. Itu aja pemirsa, kita ketemu di episode berikutnya. Wassalam. Assalamualaikum.